Yang ini pasti tidak bisa dijawab oleh Imaduddin dan kawan-kawan, apalagi para mukimat. Kalau Imaduddin selalu menghembus-hembuskan kebencian dan fitnah bahwa Pak Alawi itu adalah imigran Yaman antek Belanda, hanya karena dia mungkin melihat orang-orang Pak Alawi tertentu yang diinformasikan itu entah itu pro Belanda atau tidak melawan Belanda. Nah, orang suku-suku lain itu lebih banyak lagi. Bahkan mereka bukan hanya pro Belanda tetapi malah melawan para pejuang pribumi sendiri. Contoh ya, dalam perang Diponegoro, siapa yang bisa mengalahkan pasukan Diponegoro? Ya orang-orang pribumi sendiri. Setelah itu kemudian ada yang namanya tentara Belanda Kenil itu ya. Puluhan ribu anggotanya itu orang Jawa, orang Ambon, ya, orang Minahasa atau Manado, kemudian orang Bugis, orang Makassar, orang Madura dan lain sebagainya. Apakah berani ya Imaduddin dan yang lain-lainnya itu para sekutunya itu mengatakan bahwa orang Sunda antek Belanda, orang Jawa antek Belanda, orang Madura antek Belanda, orang Bugis, orang Makassar, orang Manado, orang Minahasa, semuanya antek Belanda. Gara-gara ada puluhan ribu jadi tentaranya Belanda. Bahkan para bangsawan Jawa, adipati-adipati itu rata-rata pada umumnya ya memihak kepada Belanda. Jawa yang saya maksudkan itu ya di tanah Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, termasuk orang-orang suku Sunda, suku Jawa, ya, suku Madura. Banyak di antara mereka itu yang bukan hanya sekedar pro Belanda, tetapi membantu Belanda untuk apa? Menyerang dan membunuh para pejuang pribumi sendiri. Jadi para pribumi itu juga membunuh para pribumi sendiri. Gak ada ceritanya Pak Alawi membunuh orang pribumi dalam masa-masa apa perlawanan terhadap Belanda. Gak ada. Yang ada justru kaum pribumi sendiri membunuh kaum pribumi. Pasukan Diponegoro itu yang dilawan ya pasukan pribumi sendiri. Itu sejarah. Nah ya, ini nanti saya kasih video, contoh-contoh video ini ya. Orang-orang pribumi yang apa rukun sama Belanda. Apakah kamu mau bilang mereka itu suku mereka semuanya itu antek Belanda? Nah itu pikiran ya. Jadi memang pada dasarnya dari awal itu yang dihembus-hembuskan itu propaganda apa? Kebencian terhadap golongan, nggak ada lagi. Makanya kalau kemudian mengarah ke apa yang namanya pembatalan nasab lewat pengadilan aja enggak ya. Tidak mengakui nasab membantah nasab Pak Alawi dan sebagainya, itu sebenarnya kan cuma alasan saja untuk melontarkan kebencian. Dan apa yang disajikan kan bukan karya yang berdasarkan keahlian ilmu nasab, bukan karya-karya ilmiah tentang apa studi genetika dan sebagainya, kan bukan. Mana mereka tidak punya karya tentang itu gitu loh. Nah, jadi coba ini lihat video-video ini ya, pribumi-pribumi yang mesra dengan Belanda ini. Ayo tuduhan ini bahwa orang Jawa, bangsa Sunda dan lain-lainnya para pribumi adalah antek-antek Belanda. Ayo berani ndak kamu?
lief in je, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië. Posisi Abdul Qadir lantas dapat dianggap sebagai tangan kanan Dr. Hubertus van Mook. Oleh karenanya, pada Juli 1947, ia diangkat sebagai Komisaris Administrasi Pemerintah Belanda di Jawa Barat. 3 bulan kemudian, pada Oktober 1947, Abdul Qadir diberi jabatan Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia. Posisi itulah yang membuatnya berhadapan dengan pihak Republik dalam berdiplomasi. Itulah mengapa dalam perjanjian Rhineville, Abdul Qadir tercatat sebagai pemimpin delegasi Belanda berhadapan dengan delegasi Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Penempatan Abdul Qadir dan diplomat-diplomat pribumi lain dalam perjanjian tersebut merupakan suatu langkah licik Belanda untuk menguatkan kesan ke dunia internasional bahwa perseteruan antara Belanda dan Republik Indonesia sebenarnya adalah urusan internal bangsa Indonesia belaka. Kemunculan Abdul Qadir sebagai pemimpin delegasi Belanda tentu saja memicu cemooh dan celaan dari kelompok pro-republik. Radio Voice of Free Indonesia atau VOPI menjuluki Abdul Qadir sebagai bukan orang Indonesia sejati.